Gadis kok bisa hamil, gimana? Ada risikonya nggak? Ada. Aduh, saya pasti akan dirajam orang Israel kalau saya ketahuan hamil di luar. Di tahun 2019 kita juga sempat kumpul, mungkin kita punya harapan-harapan di tahun 2020, tapi apa yang terjadi ternyata harapan kita nggak sesuai dengan kenyataan di tahun 2020 ya, karena pandemi COVID-19 di bulan Maret mulai mewabah di Indonesia. Jadi saya ingat waktu itu WFH di Maret di tanggal belasan, itu pertama 2 minggu PSBB. Kita pikir wah cuma 2 minggu itu bisa liburan lah, sekalian enak gitu kerja di rumah. Ternyata PSBB terus berlanjut sampai hari ini dan tidak tahu sampai kapan. Jadi harapan kita seringkali memang tidak berjalan sesuai dengan kenyataan gitu ya. Sama dengan peristiwa Yusuf sama Maria. Yusuf dan Maria, mereka tuh punya cita-cita, punya harapan gitu ya. Mereka tunangan, mereka mau menikah gitu kan. Mereka merencanakan sebuah keluarga yang indah, Yusuf dan Maria gitu kan. Wah, mereka tunangan. Karena di hukum Yahudi kalau tunangan itu berarti mereka sudah menikah, hanya mereka belum tinggal sama-sama gitu ya. Wah, mereka punya cita-cita. Saya yakin di sini kita semua punya cita-cita, punya harapan, punya impian. Tapi apa yang terjadi pada Yusuf Maria? Tiba-tiba Maria didatangi sama malaikat Tuhan kan. Dikatakan kamu akan mengandung. Waduh, ini saya masih gadis kok bisa hamil, gimana? Ada risikonya nggak? Ada. Aduh, saya pasti akan dirajam orang Israel kalau saya ketahuan hamil di luar nikah. Saya belum bersuami gitu ya, masih tunangan, tapi saya udah hamil, ini hukumnya bisa dirajam dan saya bisa dicerai ini sama Yusuf gitu kan. Tapi itu terjadi di luar ekspektasi Maria gitu ya. Dia udah punya impian, dia udah punya cita-cita, tiba-tiba dia mengalami peristiwa begitu. Wah, itu di luar rencana dia tentunya kan gitu kan. Aduh gitu ya. Tapi apa yang terjadi, puji Tuhannya Maria bilang begini, tapi ini sesungguhnya aku hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan itu luar biasanya. Walaupun dia tahu resikonya ke depan gitu ya, dia membiarkan mimpinya dia hilang gitu, tapi diganti dengan mimpinya Tuhan yang luar biasa gitu ya. Jadi ini pelajaran yang luar biasa dalam menghadapi COVID. Mungkin kita punya impian di tahun 2020, tapi tiba-tiba kok Tuhan begini Tuhan. Tapi kita harus respon seperti Maria respon. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan terjadilah sesuai dengan perkataan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Lalu yang kita perlu ingat aja deh di Ibrani 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Ibrani 12 ayat 1 yang kedua, 1 dan 2, Ibrani 12. Ini tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita belajar tadi Maria, dia bagaimana dia tetap bertekun dalam iman apapun rintangannya gitu ya. Dia walaupun nggak tersesuai dengan ekspektasi impian dia, tapi dia mau taat. Rintangan yang dihadapi dia terobos gitu ya. Karena saya bacakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan cita-cita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya, saya juga mau katakan kita tidak tahu di tahun 2021, kita tidak pernah tahu apakah yang terjadi di depan. Kita nggak tahu loh 2021 apakah semakin lebih baik atau enggak. Tapi saya percaya bersama Tuhan kerohanian kita harus jadi lebih baik ya. Bersama Tuhan pasti lebih baik dalam hal pertama kerohanian kita. Nah, dikatakan bahwa kita harus yuk
kita sama-sama yuk sadar gitu ya, kalau misalkan yang malas ke gereja, yuk sekarang ke gereja. Yang mungkin malas berdoa, malas baca Alkitab, yuk sekarang lebih sungguh-sungguh lagi, karena kedatangan Tuhan sudah semakin sangat singkat. Garis finish udah dikit lagi gitu ya. Ini udah lap terakhir. Saya percaya setiap pelari kalau dia tahu ini lap terakhir, mereka makin larinya makin sungguh-sungguh, bukan makin males-males ya, karena dia percaya gini, ini udah lap terakhir ini nih, ini dikit lagi garis finish gitu ya. Aduh, saya nggak boleh main-main lagi, saya harus sungguh-sungguh. Jadi yuk hari ini kita saling ingatkan satu sama lain, yuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, terutama di tahun 2021, tahun integritas, di mana integritas kita akan semakin diuji. Perkataan, pikiran, perbuatan kita sama nggak dengan karakter Tuhan? Saya percaya integritas itu seseorang bisa muncul ketika diuji gitu ya. Contoh integritas Teddy kelihatan waktu kapan? Ketika dia diuji. Wow, kelihatan nih gitu kan. Perkata, perbuatan, sikapnya gitu. Jadi yuk semakin hari semakin berkarakter seperti Kristus. Jadi itu aja mungkin bagi saudara-saudari, makin sungguh-sungguh lagi tahun 2021. Ini pertandingan iman udah garis finish sedikit lagi gitu. Kita jangan menyerah, terus berjalan sama Tuhan.